Inilah mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Tuhan yang berada di tempat ini, yang Kau nanti-nantikan, yang Kau rindukan. Mari Tuhan, peluk barang sebentar saja Tuhan. Kami semua ada di rumah-Mu Tuhan. Di rumah-Mu Tuhan. Mari Tuhan, lawat Tuhan, lawat. Berikan kami roh pengertian Tuhan, roh hikmat dan pengertian Tuhan, sehingga waktu kami mendengar apa yang mau disampaikan, pesan-pesan Tuhan yang mau disampaikan, kami ini mengerti Tuhan. Dan tidak ada satupun dari firman yang akan disampaikan itu terlupa. Oleh karena kami menerima mandat Tuhan, yaitu menginjil kepada semua makhluk, maka semua makhluk yang mendengar perkataan-Mu dicurahkan roh pertobatan, semua bertobat dan semua menjadi benar melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah Jehovah Jireh bekerja di tempat ini, Jehovah Rafa bekerja di tempat ini, menyembuhkan dan menolong setiap jiwa yang ada di tempat ini. Dan biarlah Jehovah Sidkenu terus melindungi, menuntun kami. Engkau Allah El Shaddai yang menyediakan segala sesuatu. Tuhan, Engkau Jehovah Shalom, Jehovah Shammah, yang terus melawat setiap hati, sehingga semua yang gelisah disembuhkan dengan shalom Tuhan. Semua yang sedang menderita, Tuhan Kau sembuhkan. Sembuhkan, lawat Tuhan, lawat. Dan Kau berikan roh sukacita, joy spirit. Yang belum bisa berperang, Tuhan Engkau mengajarkan tangan dan mengikat pinggang kami dengan keperkasaan, sehingga kami bisa berperang seperti Engkau mengajarkan kepada Daud Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Master of Breakthrough at Baal Perasim sedang bekerja dengan kuat di tempat ini, menerobos setiap hal yang tidak bisa kami lakukan, menerobos segala yang tertutup, segala pintu-pintu berkat yang tertutup. Tuhan Kau yang menerobos. Jehovah ya Rapasyakara, Rapasyakara Labara, Master of Breakthrough at Baal Perasim. Terima kasih Tuhan. Kami percaya 7 roh Allah sedang turun atas setiap kami pada sore hari ini. Jehovah Mekades sedang menguduskan setiap kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh-Mu bekerja Tuhan. Sampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan melalui mulut, lidah, bibirku ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ambil alih Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Oke, semua sukacita. Amin saudara. Amin. Ya, silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Oke, pada sore hari ini saudara, kita mau membicarakan tentang iman yang menyelamatkan, melahirkan panggilan menjadi murid. Mari kita buka dalam Lukas 5 ayat 10 sampai 11. Lukas 5 ayat 10 sampai 11. Saya bacain ya saudara-saudara. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara, waktu Simon Petrus dipanggil Yesus, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Saudara, ini adalah merupakan titik balik dari hidup Petrus ya. Yang dulunya sebelum dipanggil Yesus, Petrus itu ia mendengar firman Tuhan ya. Dan ia mentaati perintah Yesus.
Ia menyaksikan kuasanya melalui mujizat. Ya, jadi sebelum dipanggil Yesus, mereka tuh sudah mendengar firman Tuhan, sudah lalu mentaati perintah Yesus, lalu menyaksikan kuasanya melalui mujizat-mujizat. Ya, sebelum ayat ini. Ya, tapi ketika Petrus menyadari kekudusan Tuhan, dia sadar. Ya, waktu ketemu dengan Yesus, Petrus itu kaget. Waktu ketemu Yesus, setelah Yesus mati di kayu salib, lalu bangkit menemui murid-muridnya, lalu Petrus sadar kalau itu adalah Yesus. Petrus itu bukan malah makin menjadi-jadi, ya. Tapi Petrus itu malah sadar bahwa iya ya, Tuhanku itu bisa bangkit loh, melebihi dari orang-orang mati yang lain. Dia bangkit dan hari ini ada. Jadi yang Petrus dulu menyangkal Yesus, jadi saudara, waktu seseorang itu sudah bertemu dengan Tuhan, dia itu gak makin menjadi sombong, saudara. Waktu seseorang itu sudah bertemu dengan hadirat Tuhan, seseorang itu akan menyadari dosanya. Seperti Petrus menyadari waktu ditemui Yesus yang agung, yang kudus. Dia berkata apa? Tuhan, pergilah karena aku ini orang berdosa. Ya kan? Petrus berkata, Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa. Ada di Lukas 5 ayat 8, saudara. Ada banyak orang yang ditemui Tuhan, tapi dia tidak mengerti apa yang Tuhan mau, saudara. Ada banyak orang yang bebal hatinya, ditemui Tuhan, tapi dia gak ngerti apa maunya Tuhan. Tapi mari kita belajar dari Petrus, saudara. Ketika Petrus sudah menyangkal Yesus dan dia tahu kehadiran Yesus ada kembali di depan matanya, Petrus itu ketakutan dan merasa dirinya tidak layak, saudara. Demikianlah seharusnya kita. Kita itu harus jadi orang yang tahu Tuhan, tahu diri dan tahu malu, saudara. Beberapa hari yang lalu gembala sidang, Pastor Thomas chat di grup pengembalaan. Tiba-tiba beliau berpesan, saya berpesan kepada semua staf penggembala, sampaikan juga kepada seluruh pekerja dan jemaat, kita itu harus tahu Tuhan. 3T, pesan gembala sidang, saudara. Tahu Tuhan. Yang kedua, tahu diri dan tahu malu. Seperti Petrus, saudara, ketika dia menyadari bertemu dengan kekudusan, dengan Tuhan yang kudus, maka Petrus menyadari, Tuhan, pergi Tuhan, aku gak layak ketemu denganmu. Inilah titik balik dalam hidup Petrus, saudara. Petrus jadi tahu Tuhan. Yang tadinya bebal, dia menyangkal Yesus sampai 3 kali, saudara. Setelah dia tahu diri, tahu Tuhan, dia jadi tahu malu, saudara. Dia merasa tidak layak. Hendaknya hati kita ini seperti hati Petrus, saudara. Seorang murid yang tahu diri dan tahu malu waktu menyadari begitu kudusnya Tuhan. Saudara, bicara murid itu harus tahu konsekuensi dosa, saudara. Yesus itu tidak hanya menyelamatkan orang dari dosanya, saudara, tetapi juga memanggilnya untuk menjadi murid yang apa, saudara? Panggilan kita itu agung, saudara. Waktu kau dipanggil untuk melayani, kita itu sedang apa sih, saudara? Sedang melayani kerajaan Allah loh, saudara. Gak main-main. Bukan kerajaan manusia yang penuh dengan perjinahan, politik, yang penuh dengan kekerasan, yang persekongkolan, permufakatan. Tapi kita itu sedang melayani kerajaan Allah, yang dimana Allah itu maha tahu. Dia seperti CCTV, saudara. Saya merasa terhormat dipanggil untuk melayani Tuhan. Meskipun ada beberapa orang yang mengatakan mau nih, bodoh, ngapain Tuhan. Mendingan cari duit, ya, mendingan cari duit. Tapi orang yang terus cari duit dan gak mengusahakan keselamatan, ya,
hatinya kosong, saudara. Hatinya kosong, saudara. Itu mengerikan sekali. Lalu akhirnya jadi depresi. Masalah demi masalah menghampiri. Lalu akhirnya apa? Pengen bunuh diri. Setelah semua yang dia usahakan dia cari, tapi waktu gak pernah ketemu Tuhan, maka hartanya penuh, tapi jiwanya kosong. Saudara, kita lihat apa respon Yesus terhadap perkataan Petrus. Yesus waktu Petrus bilang, Tuhan pergi aja Tuhan, aku ini orang berdosa. Tuhan Yesus gak marah-marah. Ya kamu sih nolak-nolak, kamu sih nyangkal aku 3 kali loh, sampai ayam berkokok. Tuhan Yesus gak kayak gitu, saudara. Inilah yang disebut hati Bapa, saudara. Hati yang penuh kasih. Ketika dia menyadari bahwa muridnya lemah, Yesus adalah Tuhan yang tahu kelemahan jiwa manusia, saudara. Yesus tidak menolak Petrus karena dosanya, saudara. Tapi Yesus itu menerima, mengampuni, dan memanggil Petrus, saudara. Saudara, keselamatan itu pasti akan mengubahkan hidup seseorang, saudara. Meskipun ada harga yang harus dibayar, ya, keselamatan itu pasti mengubahkan seseorang. Saudara, kadang tuh kita gak ngerti identitas kita itu siapa, saudara. Seperti Petrus dulu, dia gak ngerti. Bahkan ada orang datang minta didoakan, disembuhkan aja, Petrus gak bisa. Sampai jemaat itu bilang, Yesus, aku udah hampiri muridmu, sudah datang kepada muridmu, tapi gak bisa. Ya. Petrus gak tahu siapa dirinya. Ya. Petrus gak tahu, dekat sama Tuhan, tapi gak ngerti identitasnya. Saudara, di dunia ini, saudara, ada banyak orang yang identitasnya itu juga gak tahu. Dia ngertinya diomongin orang-orang. Kamu anak haram, kamu anak lahir di luar nikah, kamu dulu pernah mau digugurin. Ya, ada banyak orang yang melabeli seseorang dengan identitas yang menyakitkan hati, saudara. Tapi orang yang tahu siapa identitasnya, orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, dia tidak akan sakit hati. Dia akan mengerti bahwa itu masa lalu. Dia akan melihat bahwa aku sekarang anak Tuhan, aku orang yang diberkati Tuhan. Ya. Lihat dulu, Yakub seorang penipu, ya kan? Waktu Yakub ketemu dengan malaikat Tuhan dan dia bergula sampai kakinya terpelecok, dia ganti identitas, saudara. Yang dulu dilabelin penipu, Yakub menjadi apa? Israel. Ya, namanya berubah jadi Israel. Keren kan? Nah, nama itu mengubahkan seseorang. Itulah kenapa gembala sidang kita waktu membaptis seseorang, mencelupkan orang itu, langsung mendapatkan nama. Ya, seperti saya dulu orang yang suka mau bunuh diri, saudara. Karena hidup saya itu anak broken home. Ya, secara jujur saya perkatakan bahwa saya tuh dulu sering pengennya bunuh diri. Ada masalah depresi, saya pengen bunuh diri. Berkali-kali saya seperti itu. Tapi setelah saya bertahan, saya jatuh bangun dalam iman sebelum saya dibaptis oleh Pastor Thomas. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Saya masih bisa selamat dan saya tidak mengakhiri hidup saya. Itu adalah karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa mengusahakan keselamatan dengan cara apa? Menjadi murid. Ya, menjadi murid. Tapi sebenarnya keselamatan itu anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan. Sehingga hari ini saya masih berdiri di sini. Walaupun saya dulu jatuh bangun, hidup saya, iman saya jatuh bangun. Ya, waktu saya udah dibaptis, gembala sidang memberikan saya nama Abigail. Di situ saya dilawat Tuhan, saudara. Engkau manusia lamamu sudah mati. Identitasmu yang lama sudah mati. Teresia Dian yang lama sudah mati. Engkau berubah menjadi manusia baru. Engkau adalah Abigail Dian. Semenjak itu, saudara, saya buka kisah-kisah tentang Abigail. Apa yang dilakukan Abigail? Kenapa Tuhan memberikan saya nama Abigail?
Disitulah identitas kita itu berubah, ya kan? Keselamatan itu akan mengubah identitas kita, ya, memberikan label yang baru. Tuhan itu nggak pernah, walaupun Petrus menyangkal dia 3 kali, Yesus marah? Enggak. Yesus malah mengampuni dan memanggil menjadi murid. Tunggu aku di loteng Yerusalem. Yesus menemui beberapa orang, ya kan? Terus dia akan tunggu aku di loteng Yerusalem. Aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Malah diberi hadiah, saudara. Inilah hati Bapa, saudara. Saya sangat terkesan dengan hati Bapa yang Yesus miliki, saudara. Ya, Petrus dulu nelayan. Setelah ketemu Yesus, dia berubah identitasnya menjadi penjala manusia, ya. Dan ada banyak orang yang dilabeli jelek sama manusia, tapi waktu bertobat masuk dalam jalan Tuhan, Tuhan merubah identitasnya. Sebagai apa? Dia mempelaiku, dia anakku. Waktu Yesus berbicara, orang-orang yang sudah bisa mendengar suara Tuhan akan berkata, jangan begitu nak, my son, anakku, nak. Ya, betapa indah panggilan itu, saudara. Betapa indah waktu kita bisa mendengar Yesus itu memanggil kita, nak. Betapa indah, saudara. Itulah kasih Yesus, bahwa dia melabeli kita dengan semua yang terbaik yang dari sorga, saudara. Kalau kamu ketemu dengan orang-orang nabi-nabinya Tuhan, dia akan berkata, dia bendahara sorga, dia bendaharaku, ya. Dia evangelisku, dia hambaku, dia hamba Tuhan. Itu label yang daripada Tuhan. Tidak pernah menyakitkan hati. Setiap perkataan Tuhan tidak ada yang menyakitkan hati, saudara. Luar biasa, ya. Tuhan itu baik, bahkan teramat baik. Jadi saudara, mulai sekarang hidupi identitasmu, ya. Sebagai engkau yang dimuridkan, sudah tahu banyak firman, ya, datang ke ibadah-ibadah, menjadi murid, ya, tanya jawab dan sebagainya. Hidupi identitasmu. Jangan jadi orang Kristen yang bingung. Siapa saya? Kepahitan terus, ya. Hidupi identitasmu. Aku adalah orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Aku adalah orang yang sudah dikuduskan Tuhan. Ini identitas kita, saudara. Sekali kita bertobat, sekali terjadi pemberesan dengan Tuhan, itulah kita. Kalau dengar iblis ngomong, kamu tahu dari mana kalau Tuhan sudah mengampuni? Langsung tengking, saudara. Iblis kenyang. Tuhan itu penuh dengan kasih. Kita ingat cerita Yakub, diubah menjadi penipu, diubah menjadi Israel, ya kan? Yang melahirkan Yusuf, ya kan? Yang melahirkan orang yang bisa melepaskan satu bangsa dari kelaparan, saudara. Orang yang penuh hikmat, saudara, ya, luar biasa. Ya, jangan jadi Kristen bingung, ya saudara, ya. Kita harus tahu siapa identitas kita. Waktu kita dimuridkan, jangan bolos, supaya kita ngerti siapa diri kita, supaya kita menang dari intimidasi iblis, supaya seorang murid tahu konsekuensi dosa. Kemarin di grup pengembalaan juga gembala sidang kita dapat pesan Tuhan, ya. Gembala sidang lagi sakit, tiba-tiba Tuhan bicara kepada gembala sidang tentang ayat itu. Saya sampaikan dulu, ya, sebentar. Pesan Tuhan soalnya ini. Ini Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Ya, pesan gembala sidang berpesan bahwa sampaikan secara lantang pesan Tuhan kepada seluruh jemaat. Ya. Kita tahu gembala sidang kita adalah karunia-Nya adalah kenabian, jadi dia bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Jadi kalau ada pesan Tuhan harus disampaikan. Saya sebagai staf gembala, saya mau meneruskan mandat dari gembala sidang, mandat dari Tuhan suruh menyampaikan. Saya bacakan Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Hati-hati. Waktu kita dimuridkan, jangan bolos. Karena waktu kita sudah tahu firman dan kita tetap sengaja melakukan dosa,
yang mendukakan hati Tuhan, Tuhan jelas berkata melalui gembala sidang, tidak akan ada korban yang bisa menghapus. Saudara, ini mengerikan sekali. Akibatnya apa? Di ayat selanjutnya, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ini pesan gembala sidang, saudara, dari Tuhan sendiri. Beliau lagi terbaring sakit, tiba-tiba Tuhan bilang, gembala sidang berkata pada Tuhan, Tuhan, apakah ini buat aku Tuhan? Kalau ini buat aku, ampuni aku. Gembala sidang berkata pada Tuhan, tapi Tuhan bilang, sampaikan dengan lantang kepada jemaat, teruslah menjadi pahlawan-pahlawan iman. Itu pesan gembala sidang, pesan Tuhan. Lalu Tuhan bilang kepada gembala sidang kita, aku membela-Mu Thomas. Ya, orang yang dibela Tuhan itu karena hidupnya benar, saudara. Tapi kita diberi mandat untuk menyampaikan pesan, maka saya sampaikan pesan kepada hari ini bagi semua yang hadir dan bagi semua yang mendengar dari siaran ulang YouTube. Boleh disimak, diperhatikan, dan warning akan hidup kita. Kalau Tuhan sudah menyampaikan pesan yang keras, berarti akan terjadi pembedaan, ya, akan terjadi pembedaan orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Akan mendapat apa di sini? Kematian, ya, penghakiman, ya, kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang durhaka. Biasanya akan diikuti, kalau orang ini mendengar tapi tidak bertobat, akan diikuti dengan kehancuran, saudara. Hati-hati, akan terjadi kejadian tiba-tiba, kekejutan yang tiba-tiba yang membuat kita down. Ya, makanya berjaga-jagalah, ya, jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan. Kalau udah tahu firman, hati nurani udah mulai bicara, langsung warning, stop, jangan diterusin. Ya, latih diri kita untuk seperti itu supaya tidak kena akibat ini di pasal di ayat 27-nya, ya, saudara. Ini pesan Tuhan. Gembala sidang berkata bahwa Tuhan bicara, teruslah menjadi pahlawan iman. Kalau bingung pahlawan iman itu apa? Buka Ibrani 11 nanti di rumah. PR, buka Ibrani 11, pelajari. Itu contoh pahlawan-pahlawan iman, ya. Karena iman Abraham mempersembahkan anaknya. Karena iman tembok Yeriko rontok, ya. Padahal tembok Yeriko itu gede banget pertahanan. Di atas tembok-tembok itu pasti ada prajurit, saudara. Waktu tabut berjalan dengan diam mengelilingi tembok Yeriko, ya. Ada serangan nggak? Ada serangan. Prajurit yang lagi mikul tabut marah nggak? Diserang dari atas, marah. Tapi mereka tidak boleh bicara. Perintah Tuhan, tidak boleh bicara. Kelilingi, jangan bicara, diem. Jadi mereka menahan geram, menahan marah, ditimpukin batu, dilemparin, disemprotin air, diapain. Mereka diam, tetap gendong tabut kelilingi tembok Yeriko. Karena iman, mereka taat pada Tuhan. Bisa nggak nyerang? Bisa. Tapi karena iman, mereka taat kepada Tuhan, sehingga tembok Yeriko rontok dan mereka bisa dikalahkan, saudara. Luar biasa kan Tuhan? Makanya ini harus saya sampaikan. Yang kedua, pelayan Tuhan yang sudah melayani, ya, Anda sudah melayani dimanapun berada, semua yang mendengar saya berpesan, semua yang sudah melayani Tuhan harus menghidupi firman, jadi pelaku, bukan sedang berjuang. Pelayan Tuhan nggak boleh sedang berusaha berjuang, nggak boleh. Warning, Tuhan warning kepada orang seperti ini. Harus beriman teguh kuat. Untuk apa? Jadi pelaku firman. Ini pesan yang kedua. Ya, nggak boleh masih jatuh bangun dalam dosa. Ya. Yang ketiga, gembala sidang kita pesan, kita yang sudah melayani Tuhan, hati-hati. Kalau kita munafik melayani Tuhan, munafik, nggak sungguh-sungguh, biar cuma motivasinya kelihatan wow doang, atau kelihatan melayani, hati-hati, nanti masa tuanya susah. Karena gembala sidang kita sudah melihat ada orang banyak yang mudanya melayani Tuhan, hebat di mimbar, masa tuanya susah. Karena waktu muda munafik. Ini pesan gembala sidang, ya. Saya sudah sampaikan.
Kita balik lagi ke materi yang di atas tadi ya. Ya, kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. Ada yang bisa bacakan buat saya? 2 Korintus 5 ayat 17. Yang udah nemu boleh langsung bacain. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi Yesus berpesan mulai sekarang kau akan menjadi manusia, ya, jadi ciptaan baru. Yesus itu memanggil enggak untuk memberkati pekerjaan dunia, saudara. Pekerjaan dunia diberkati itu adalah dampak menyenangkan hati Tuhan. Maka pekerjaan dunia diberkati. Kalau engkau enggak bisa menyenangkan hati Tuhan, jangan mimpi pekerjaan dunia diberkati. Yesus jelas di sini, Yesus enggak ngomong mulai sekarang kau akan menjadi nelayan yang sukses. Yesus enggak ngomong seperti itu, saudara. Ya kan? Tapi Yesus ngomong apa? Engkau akan menjala manusia. Sukses dalam pekerjaan ilahi, maka sukses dalam pekerjaan dunia akan mengikuti. Ada lagunya, saudara. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya, jadi ingat, sukses Yesus memberkati untuk apa? Sukses dulu dalam pekerjaan ilahinya dulu. Sukses dulu, menyenangkan hati Tuhan dulu. Baru pekerjaanmu dunia akan diberkati. Mengikuti. Jangan mimpi kalau pelayanan main-main, pelayanan munafik, pekerjaanmu di dunia diberkati, jangan mimpi. Karena di sini jelas perbedaannya. Ya. Yesus gak memberkati pekerjaan dunia loh. Pekerjaan dalam Tuhan dulu, pekerjaan ilahi dulu. Engkau bisa menyenangkan hati Tuhan, sukses dulu. Menyenangkan hati Tuhan berarti sukses kan? Baru ya, ingat ya, ini kata-kata saya ingat-ingat nih. Kalau kau gagal dalam pekerjaanmu berarti kau belum menyenangkan hati Tuhan. Maka pekerjaan dunia gagal. Apa yang kau doakan enggak akan dijawab. Karena apa? Pekerjaan ilahi aja belum sukses, belum bisa menyenangkan hati Tuhan. Gimana mau pekerjaan dunia diberkati, ya? Kecuali ada yang mendoakan. Ada pendoa-pendoa yang terus berdoa buatmu. Nah, itu. Makanya kita harus punya komunitas yang benar, yang baik, yang suka berdoa. Karena kadang kita itu nggak sadar belok. Tapi kalau ada komunitas itu mendoakan. Oh iya, itu sih itu lagi gitu ya. Kita buat dalam doa ya, kita buat dalam doa. Balik lagi nggak? Balik lagi. Keselamatan terjadi karena doa, ya. Keselamatan bukan hanya mengubah tujuan akhir kita ke sorga. Tujuan kita kan ke sorga, ya kan? Tapi mengubah identitas kita, ya. Satu, keselamatan itu akan mengubah satu identitas kita. Yang kedua, mengubah panggilan kita. Yang ketiga, mengubah arah hidup kita, ya. Kita punya free will, saudara, ya. Kita punya free will waktu dipanggil Tuhan, mau nggak, ya? Akan mengubah arah, ya kan? Orang berhikmat itu nggak jaminan dia itu orang berhikmat sehebat apapun, nggak jaminan dia lolos dari dosa dan godaan loh, saudara. Ya, kita lihat Salomo. Salomo kurang apa berhikmatnya, saudara? Ya, bahkan Salomo pun ditanya Tuhan, kamu minta apa? Nggak minta umur panjang, nggak minta harta loh, saudara. Tapi Salomo minta apa? Hikmat. Sampai hikmatnya dikenal di seluruh dunia sampai hari ini. Tapi kenapa Salomo jatuh dalam dosa penyembahan berhala, saudara? Ya, karena hikmat itu apa? Pemberian. Tapi untuk engkau memutuskan sesuatu itu adalah keputusanmu, free will. Ya, jadi hikmat, orang sehebat apapun punya hikmat, kenapa bisa salah? Kelihatannya hikmatnya salah karena dia itu adalah diberi Tuhan. Tapi niatmu, egomu, ya kan, free willmu ini yang membelokkan arah. Hikmat itu seperti kompas yang waktu tanya utara mana, set utara ke sana. Nah, tapi di dalam kitanya lapar, ke utara gak ada makanan, kita ke timur dulu, aku mau makan dulu. Nah ini jadi seolah-olah orang berhikmat itu gagal. Ya,
bebas dari godaan dan cobaan. Itulah kenapa Salomo bisa punya 700 istri, 300 selir. Karena apa? Dia gak mengutamakan yang ilahi. Dia belok, ya gak sampai ke tujuan Salomo. Ya, dia melakukan penyembahan berhala. Nanti kita lihat dampaknya, ngeri saudara. Kenapa Salomo belok? Karena dia mengutamakan pekerjaan dunia, politik, ngawinin selir-selir, ngambil istri dari berbagai wilayah untuk memperluas kerajaannya. Ya, sampai suksesnya seperti itu saudara, tidak terkalahkan. Tapi kenapa Tuhan gak tendang Salomo waktu dia jatuh dalam penyembahan berhala? Istri-istrinya lebih menyenangkan hati Salomo daripada Tuhan. Kita sebagai murid harus bisa tahu akan hal ini, mempelajari hal ini. Sebagai murid yang lagi dimuridkan, pelajari kisah-kisah Alkitab, saudara. Pelajari kisah-kisah Alkitab. Ya, dia mengutamakan dunia sampai ngawini banyak banget wanita, saudara. Sampai akhirnya apa? Depresi sendiri dan membuat kita pengkhotbah. Semuanya sia-sia. Kita pengkhotbah berapa pasal itu semua sia-sia, semua sia-sia, semua sia-sia. Ya kan? Kenapa? Karena suam-suam buku lalu belok. Ya, berhikmatnya seperti apa Salomo? Tapi Tuhan gak tendang loh. Karena Pak ada perjanjian dengan Daud. Nah ini kayak yang saya tadi bilang, ada mendoakanmu, makanya selamat, makanya kau diberkati. Sama, Salomo masih bisa berdiri tegak waktu dia hidup karena perjanjian dengan Daud itu dipegang Tuhan. Jadi waktu kau punya perjanjian dengan Tuhan, rendahkan hatimu, berdoa tersungkur. Tuhan, bukankah kita punya perjanjian Tuhan? Dengan rendah hati aku mau mengingatkan perjanjian denganmu Tuhan. Bukankah kau akan menjamin anak-anakku Tuhan? Jangan lupa ya Tuhan. Saya sering berdoa seperti itu saudara, karena saya membuat perjanjian dengan Tuhan. Saya sering ingatkan Tuhan akan hal itu kepada anak-anak saya. Ini saudara, ya. Nah, jadi keselamatan itu bukan hanya mengubah tujuan akhir kita ke surga, tapi juga mengubah identitas kita, ya. Dan kita tahu ya, kita adalah orang yang diampuni, kita adalah orang yang telah dibenarkan Tuhan. Tidak ada lagi penghukuman yang menantikan kita yang sudah lahir baru. Gak ada penghukuman yang menantikan kita. Yang ada kasih karunia terus. Tapi ya itu tadi, jangan bebal. Seperti tadi Ibrani 10 yang pesan Tuhan tadi, ya. Jangan bebal, jangan lakukan. Waktu kita sudah tahu apa firman, kita jangan melanggar, jangan bebal, ya. Tidak akan ada penghukuman saudara. Ingat, kalau kena playing victim iblis, nanti kamu akan mengalami ini. Enggak, tidak ada penghukuman. Waktu aku bertobat, hatiku beres, tidak akan ada penghukuman yang menanti aku, karena aku manusia baru. Ya, katakan itu, iblis nyak. Ya, katakan itu saudara. Terus kita telah dikuduskan Tuhan. Kenyataannya maut tidak bisa menyentuh kita. Waktu kita sudah lahir jadi manusia baru, identitas kita adalah orang yang telah diluputkan dari maut. Maut gak bisa menyentuh kita selama kita ada di rel Tuhan. Tetap berdoa, banyak berdoa. Maut tidak bisa menyentuh kita saudara. Percaya, saya ini orang yang suka orang peperangan rohani saudara. Ya, jadi saya tahu di alam roh bagaimana, saya tahu. Dan saya ngerti firman ini adalah benar, ya. Mengertilah dengan benar tentang siapa kita di mata Allah dan di mata alam roh, ya. Akan mengubah, apalagi yang kedua, panggilan hidup kita akan mengubah arah, ya, hidup kita. Kita akan semakin mengerucut melayani Tuhan, ya. Saudara, jangan remehkan Asyir, saudara. Waktu saya merenungkan firman ini jam 1:30 malam, saya bilang, Tuhan ini maksudnya apa? Tuhan bilang, banyak orang meremehkan Asyir, nah. Padahal panggilan Asyir itu berat. Maksudnya apa Tuhan? Maksudnya apa Roh Kudus? Saya tanya. Asyir, saudara, melayani sebagai Asyir itu harus orang itu punya bobot, saudara. Harus orang itu orang yang udah sebagai Asyir itu Tuhan maunya waktu orang datang ke gereja itu salaman langsung roh jahat keluar. Itu Tuhan mau seperti itu saudara. Bagi kalian yang melayani sebagai Asyir, biarlah
firman pada malam hari ini, pesan Tuhan sudah saya sampaikan, bertobat yang jadi aser, mulai pertajam manusia roh, mulai masuk doa peperangan. Tuhan mau waktu salaman orang langsung dilawat Tuhan, hatinya hancur. Jadi waktu ibadah roh Tuhan bisa bekerja, ya di pintu gerbang. Bukankah kita kalau mau masuk ke suatu tontonan bioskop kan kita bayar tiket, ya ada petugas yang ngambil tiket kita, mana tiketnya? Mau masuk harus melalui petugas. Ini yang Tuhan mau. Disinilah batas garis Efes Damin, ya, yang dikatakan Efes Damin dalam Alkitab waktu di zaman peperangan perjanjian lama, ya. Jadi waktu ketemu sama Aser, iblis harus mundur. Ini orang ada apinya, api besar. Harus Aser itu apinya besar. Soalnya apa? Harus orang pegang salaman sama dia, setan keluar, nggak bisa ikut masuk. Itu Aser, saudara. Ya. Engkau yang dikhususkan untuk berperang, jangan takut mati, ya. Karena orang yang sudah lahir baru, tidak ada roh maut bisa menyentuh kita, asal kita berdiri di atas ikat pinggang kebenaran, ya. Yang dikhususkan untuk membuka pintu gerbang surga, worship leader, dapatkan kunci untuk membuka pintu gerbang surga supaya anak-anak Allah masuk hadirat Tuhan. Jelas Roh Kudus bilang, yang jadi worship leader ambil kunci sebelum melayani, tersungkur di kaki Tuhan, minta kunci surga supaya bisa membuka gerbang-gerbang surga. Yang jadi Aser sudah melepaskan di bawah, ya, di waktu salaman di depan pintu, iblis sudah keluar. Begitu masuk ke sini, penyembah dinaikkan, anak-anak Tuhan sudah berada di dalam rumah Tuhan, ya, masuk ke dalam pintu gerbang surga yang jadi worship leader. Ini yang Tuhan mau, saudara. Waktu saya 1:30 itu Roh Kudus ngomong jelas sama saya, supaya semua anak-anakku masuk dalam hadirat. Roh Tuhan bisa menyatu dengan semua jemaat yang sudah masuk ke ruang ibadah. Karena peran Aser itu udah melakukan peperangan rohani di bawah, ya, di depan pintu gerbang itu harus sudah menghadang musuh. Aser akan mengizinkan orang gila masuk? Gak akan, ya kan? Gak akan kan? Ada orang gila masuk, pengemis masuk diizinkan? Enggak. Demikian juga di roh, saudara. Itu yang saya dapat 1:30, saya diam, saya sampai mata saya udah ngantuk, udah pedes banget, saudara. Saya pengen tidur, tapi Roh Kudus ngomong banyak. Saya ngetik terus, saya cuatat, saya catat, saya takut lupa, saudara. Karena saya dapat pesan Tuhan, ya. Yang dipanggil jadi penginjil, minta urapan, ya, untuk menjadi seperti Yesus, penginjil api, ya, untuk menjadi penjala-penjala manusia sekaligus menjadi penginjil api. Waktu menginjil, roh jahat keluar, ya. Waktu menginjil, semua setan-setan minggir, keluar dari badannya, ya. Nah itu yang jadi Aser sudah jelas, ya. Kuduskan tanganmu untuk bisa membuat ikatan dengan Roh Kudus waktu salaman dengan jemaat. Itu Aser. Jadi, ya, jadi yang jadi Aser waktu salaman dengan jemaat itu merasa tersentuh dan merindukan ibadah di sini tuh enak, ya. Rohmu tuh jadi tenang. Karena roh jahatnya keluar, saudara. Masuk ke hadirat Tuhan sudah bersih, ya. Tapi di gereja ini sangat memprihatinkan, saudara. Kita belum ada Aser, ya. Belum ada yang mau melayani di sini, ya, saudara. Saya masih bergumul, saya masih berjuang oleh karena banyak faktor, ya. Masih banyak jemaat yang suam-suam kuku, yang takut melayani, ya, yang nggak mau dipakai Tuhan sebagai peperangan dengan roh jahat, ya. Di sini belum ada Aser. Asernya ya kita, pengurus-pengurus multifungsi, ya kan? Kita semua multifungsi, ya. Nggak apa-apa. Nanti Tuhan akan kirimkan orang-orang waktu kapasitas kita sudah cukup, waktu segala sesuatunya sudah teratur. Amin. Ya, jadi Roh Kudus tuh pengen jadilah Aser-Aser yang sakti mandraguna. Itu, saudara, ya. Jadilah penginjil-penginjil yang sakti mandraguna. Jadilah apa? Worship leader yang sakti mandraguna. Ya, pengen kayak gitu, saudara. Kayak orang dunia ngomong tuh seperti itu istilahnya, ya, saudara. Ya, jadi ya ini tadi yang datang dengan beban berat langsung nangis dilawat Tuhan waktu salaman, duduk langsung di sini nangis dilawat Tuhan. Rasanya maceles gitu, ya. Itu yang Tuhan pengen, saudara. Yang datang dengan kemarahan langsung
cuma celes jadi hilang, nggak marah lagi. Ya sudahlah, saya mengampuni. Itu ya, perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan ya. Sebagai murid kita harus mengerti hal itu, saudara. Aku berubah gak? Ya, sebagai murid ya, kita harus mengerti hal itu, saudara. Ya. Terus tadi udah saya jelasin. Mari kita sambut panggilan Yesus dan kita genapi amanat agungnya ya. Karena itu pergilah dan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Pemuritan sedikit banyak itu punya andil dalam keselamatan saudara, karena kita tuh tahu banyak hal, ya kan? Jadi kita itu tahu akan aturan-aturan Tuhan sehingga kita selamat ya. Nggak seperti orang kena tilang di jalan karena melanggar, karena nggak tahu, karena sengaja ya. Keselamatan sesungguhnya harus selalu diusahakan. Lalu melalui kasih karunia Kristus memateraikan nama kita di kitab kehidupan. Kita selamat oleh karena iman. Makanya tadi pesan Gembala Sidang ya ngomong, jadilah pahlawan-pahlawan iman. Dan yang saya tadi bilang PR-nya Ibrani 11 ya, dipelajari apa pahlawan iman itu seperti apa ya tadi ya. Kita buka Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya bacain. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman ya. Karena kasih karunia loh, diselamatkan oleh karena iman. Jadi keselamatan itu pemberian ya. Bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Tapi kita harus mengusahakan juga dalam pemuritan ya. Supaya untuk kita beriman kita harus tahu banyak firman Allah, apa yang dikatakan firman Allah ya. Kalau kita nggak ngerti apa-apa, bagaimana kita bisa beriman? Kalau kita nggak ngerti janji Tuhan, gimana kita bisa beriman? Nanti aku selamat ya. Nah caranya gimana? Lalu nggak tahu apa-apa, nggak pernah dimuridkan ya. Pemuritan itu andilnya besar saudara. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri di ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang orang yang memegahkan diri ya. Untuk memakai seseorang masuk dalam panggilannya, Allah selalu mempersiapkan terlebih dahulu. Waktu kita dipanggil Tuhan, kita akan masuk dalam persiapan ya. Persiapan, dimuridkan salah satunya, persiapkan. Persiapan itu ada satunya dimuridkan. Ayat 10 bilang gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik dan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pemuritan bukanlah sebuah syarat keselamatan, saudara, tapi hanya sebagai faktor pendukungnya saja ya. Supaya kita naik kelas, jangan sampai remedi. Saudara ngerti gak? Waktu saudara bicara pemuritan ini, apa sih global dari hidup orang Kristen itu gimana? Setelah saya menjalani banyak proses Tuhan, setelah saya menjalani beberapa kejadian demi kejadian ya saudara, dari saya dulu waktu saya sudah akil balik, dari saya masih dibaptis waktu saya kecil, terus jadi akil balik sampai saya melayani, saya ini bingung sebetulnya Tuhan itu mau apa sih dengan kita itu, dengan hidup kita. Ternyata setelah direnungi saudara, hidup kita itu terbagi dari 3 fase, 3 tahap. Yaitu apa? Hidup orang Kristen itu jadi bayi dulu saudara. Periode jadi bayi, jadi anak saudara, itu yang paling enak. Periode itu yang paling enak. Tapi apakah kita mau jadi anak terus, jadi bonsai? Ya kan? Kalau anak orang manusia yang jadi bayi terus, bayi ini orang tuanya yang harus mengerti. Bayi nangis, orang tuanya harus tahu dia pengen minum, apa ngompol, apa pipis, apa mau ya kan? Apa kedinginan, ya kan? Orang tua yang harus ngerti. Ini bayi. Jadi kita tidak usah ngomong, Tuhan kasih. Tuhan, aku minta Tuhan. Tuhan tidak bisa berdoa, tapi Tuhan kasih. Karena orang tuanya ngerti, ya. Orang tua sudah ngerti. Kita bilang Tuhan, kita mau apa? Ya, yo. Nah, itu bayi, ya kan? Setelah itu kita tumbuh. Kalau kita jadi bayi terus berarti kita cacat dong.
anak Down syndrome, ya kan? Down syndrome. Jadi saudara, kalau kita nggak bertumbuh jadi dewasa, masuk dalam proses didikan, kita tuh anak Down syndrome di alam roh, saudara. Jangan berharap doa kita dia dikabulkan Tuhan loh. Apa ada anak Down syndrome, ya kan, yang dia nggak ngerti apa-apa, megang orang ya megang, ya kan? Terus doanya dikabulkan? Belum tentu. Ya, kita mau jadi seperti itu, jadi bayi terus, jadi anak yang cacat nggak bisa bertumbuh, kan enggak? Kita harus masuk ke dalam proses yang kedua, proses didikan Tuhan. Ya, kita harus tahu, udah akil balik dididik, ya, disuruh-suruh beli apa, suruh mengerjakan apa, suruh belajar setir mobil. Kita yang harus tahu apa yang ortu mau, ya, kita harus tahu apa yang Tuhan mau. Itu proses didikan. Kalau kita nggak tahu apa yang Tuhan mau, nggak lulus di proses kedua ini, saudara, nggak akan naik level terus, ya. Tidak semua yang kita minta diberikan Tuhan. Ini proses didikan. Setelah akil balik, itu yang terjadi. Jangan heran, nggak semua doa kita dikabulkan Tuhan, karena kita di proses yang kedua, akil balik. Kita minta banyak nih. Orang akil balik kan sudah tahu duit, sudah pengen nyetir mobil, pengen punya pacar, ya toh, ada banyak maunya. Tapi nggak semua doa kita dikabulkan Tuhan, karena Tuhan masih melihat kita adalah sebagai bayi. Kita bayi itu tadi, makanya doanya nggak dikabulkan. Orang tuanya saya ngatur, kamu nih tak kasih gini nanti kamu celaka. Karena kita nggak tahu apa maunya Tuhan, makanya nggak dikasih. Kalau kita tahu apa maunya Tuhan, melayani dulu. Sukses dulu kamu menyenangkan hatiku. Kamu ngerti apa kehendakku. Kamu tahu semua hukum dan ketetapan Tuhan dalam Alkitab. Kamu tahu cara kerja iblis. Kamu tahu cara kerjanya Tuhan. Baru Tuhan kasih. Kamu bisa berperang. Kamu tak kasih, bisa nggak kamu tanggung jawab? Kalau belum bisa, jangan mimpi dikasih jawaban doa kita dapat jawaban. Jangan mimpi. Karena Tuhan bilang belum bisa, masih diproses bayi. Lalek bayi ini wis umur 50 tahun, saudara. Lah berarti lah Down syndrome, ya kan? Nah itu banyak orang yang nggak sadar hal ini, saudara. Makanya perlunya dimuridkan. Kalau kita nggak ngerti hal ini, saudara, kita yang ada kecewa. Karena di proses yang kedua, proses didikan Tuhan, itu banyak orang yang kecewa. Yang tadinya suam-suam kuku jadi hambar. Kecewa. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Aku doa tidak pernah dijawab. Itu, saudara, ada banyak orang yang kecewa waktu diproses ini. Saudara, ya, masalah apapun boleh datang kepada kita, tapi tetap lakukan aja ya. Serahkan pada Tuhan seluruh masalah kita ke kakinya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan, berdoa, katakan firman itu, saudara. Yang kedua, lakukan bagian kita terus. Baca firman, terus mendekat padanya. Bila perlu lakukan doa puasa, supaya kita mengerti kehendak Tuhan, supaya manusia kedagingan kita itu menipis, lalu manusia roh kita yang kuat. Waktu kita menahan daging, ya, menahan lapar, menahan haus, kita tersungkur di bawah kaki Tuhan, untuk supaya roh bisa masuk, ya, roh bisa terkoneksi. Ya, kedagingan kita menipis, otomatis manusia roh bisa terkoneksi. Bila perlu lakukan doa puasa, saudara. Ya. Yang ketiga masuk dalam periode apa, saudara? Karunia dan kuasa. Ya. Kalau sudah lewat 2 tahap ini, masuk tahap ketiga, tahap karunia dan kuasa. Doanya langsung dijawab Tuhan, nggak tunggu berbulan-bulan. Karena punya apa? Otoritas dan kuasa. Karena berkarunia. Inilah murid, tumbuh dari dimuridkan, ya. Dimuridkan itu mengerti, oh aku ini diproses apa? Ya, aku ini bayi, apa aku lagi masuk didikan Tuhan? Apa aku sudah masuk di periode kuasa dan karunia? Nah, kalau sudah masuk di periode kuasa dan karunia, masih baperan, Tuhan akan turunin lagi, turun. Kamu masuk di tahap kedua. Yang tadinya doamu dijawab Tuhan terus, waktu jadi gini. Setiap tahap itu ada ujian untuk kita naik kelas.
Nah, waktu kita di tahap ketiga nih udah naik level ya, sampai ke tahap karunia dan kuasa. Kita diberikan kuasa sama Tuhan, diberikan karunia untuk melayani jemaat ya. Karunia untuk apa? Untuk melayani jemaat, saudara, bukan untuk wawahan, bukan untuk sombong. Inilah orang yang gak ngerti. Karunia diberikan Tuhan, kuasa diberikan Tuhan untuk apa? Gak ngerti jadinya sombong. Berkarunia sombong ya. Orang yang berkarunia di tahap 3 ini jatuhnya ke dosa apa? Kesombongan, saudara. Mencuri kemuliaan Tuhan. Nah ini. Nah kalau nggak lulus di sini, diturunin lagi ke yang kedua. Oh kamu nggak lulus di yang ketiga, nanti diturunin lagi. Kalau lulus di yang ketiga ini apa? Saudara? Berkat besar datang, dapat berkat-berkat besar. Itu kalau sudah lulus di tahap ketiga ini, saudara. Sekarang jadi murid ya, kita sekarang hari ini sedang dimuridkan, ya kan? Kita mari kita introspeksi diri. Nanti kalau pulang, aku masuk di tahap apa ya? Ingat 3 tahap ini ya. Kalau engkau mengalami masalah, engkau introspeksi dulu. Aku di tahap mana? Masih bayi atau aku lagi masuk didikan Tuhan? Kalau sudah tahu lagi masuk di didikan Tuhan, ya jangan kecewa. Orang sudah tahu di proses didikan Tuhan itu orang jatuhnya di kekecewaan. Ya kita jangan kecewa, atasi, jaga hati, perkatakan firman Tuhan ya, supaya kita naik ke next level, di level kuasa dan karunia. Ya saudara, semua orang bisa berkarunia, saudara, tergantung bagaimana pergaulan kita dengan Tuhan. Ya, itu banyak orang nggak ngerti tahap-tahap ini, jadinya merasa kan itu dia yang dipanggil, itu kan diberikan Tuhan. Lah, kalau engkau nggak menyenangkan hati Tuhan, ya nggak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Jangankan karunia, berkat jasmani pun cuma segitu aja. Itu yang saya dapat, saudara. Setelah saya merenungi, oh ternyata orang Kristen tuh seperti ini. Jadi waktu kita ngerti, kita dimuridkan, kita tahu 3 tahap ini, saudara, kita nggak akan kecewa. Jangan kecewa. Kalau kecewa kita nggak lulus dari proses yang nomor 2 ini. Padahal berkat besar ada di mana? Di proses yang ketiga. Lulus dari yang ketiga baru berkat besar itu mengikuti. Nah, kapan sampai tujuan kalau kita kecewa? Kita nggak ngerti akan hal ini, saudara. Ya, mengertilah akan hal ini ya, saudara. Solusi masuk dalam pemuritan, ya, untuk tahu cara berkenan di hatinya dan tetap setia dalam tahap proses Tuhan. Upahnya apa sih, saudara, kalau kita lulus sampai di proses ketiga ini, saudara? Upahnya apa? Kita buka Wahyu 22 ayat 12 sampai 14. Supaya kita ngerti, ada upahnya, saudara. Kita mengusahakan segala sesuatu, datang ke ibadah-ibadah, ya, mendengar pesan-pesan Tuhan. Upahnya apa sih? Ya. Wahyu 22 ayat 12 sampai 14. Saya bacain ya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Lah waktu kita berbuat jahat, kita dapat apa? Ya dapat kerja sesuatu yang gak baik. Makanya waktu kita dimuridkan, kita mengerti jangan jarang. Ya, wis ngerti Tuhan gak boleh, tetap gue dilakoke. Akhirnya apa? Siapa menuai angin, dia menabur angin, menuai badai. Lah kalau kita sudah melakukan yang baik, yang benar, menyenangkan hati Tuhan, apa yang upahnya? Ya berkat-berkat itu datang, berkat yang dari surga, mahkota ilahi ya, mahkota ya. Bahkan kita nanti kita lihat, bahkan ada banyak berkat dunia yang mengikuti. Itu upah, saudara. Ya kita sadar ini upah, kita akan dapat upah. Maka itulah yang membuat kita semangat, ikuti proses Tuhan, taat aja. Ya, maka kita akan mendapat upah. Ya, next. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama, yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ya, saudara, dapat pohon kehidupan loh, saudara. Adam dan Hawa diusir dari surga, kenapa? Karena makan pohon kehidupan. Ya, belum melakukan apapun, belum layak untuk makan pohon kehidupan, udah nyuri. Ya, bukan nyuri, ya dia tergoda. Udah makan pohon
diusir. Lah kita, waktu kita membasuh jubah kita menjaga kekudusan, membasuh jubah itu menjaga kekudusan. Ya, kita dapat upah apa? Dikasih pohon kehidupan, saudara. Pohon kehidupan itu apa? Kalau saya nangkepnya, tubuh kita akan diubahkan jadi tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Yesus. Jadi kita nggak akan mengalami kematian kedua, dilempar ke lautan api, itu kematian kedua, saudara. Tapi kita akan mendapat buah dari pohon kehidupan, yang dimana Adam dan Hawa diusir gara-gara makan buah itu. Tapi kita dikasih sama Tuhan. Dahsyat banget gak sih Tuhan? Ini yang membuat saya semangat, saudara. Waktu saya dapat ini, mulai dari jam 10 malam saya udah bergumul sampai jam 2 lebih saya merenungi sampai saya tahu upah ini. Pohon kehidupan itu gimana Tuhan? Ya itu, Adam dan Hawa aja diusir loh makan buah itu. Tapi kalian semua yang taat, ya, mengerti kejadian Alkitab, dari kitab Kejadian sampai di ini Wahyu. Wahyu adalah kitab terakhir dalam Alkitab. Ya, dapat apa? Pohon kehidupan, saudara, mempunyai tubuh kemuliaan. Ini saudara, ya, keren banget Tuhan ya. Masuk ke rumah Tuhan melalui pintu-pintu gerbang sorga. Karena apa? Nama kita dicatat oleh Tuhan dalam buku kehidupan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa orang yang telah dimuridkan bahkan hingga sampai level orang berhikmat itu tidak kebal terhadap godaan dan dosa. Ya, ini ya, seperti tadi kisah Salomo. Ya, orang berhikmat sampai ke level tertinggi sekalipun hikmatnya itu nggak akan kebal terhadap godaan dan dosa. Ya, ingat-ingat. Ya, jadi harus jagalah hati dengan segala kewaspadaan supaya nggak belok. Ya, hikmat itu apa? Hikmat adalah pemberian yang bagaikan kompas. Hikmat akan menunjuk ke arah yang tepat. Tapi ingat kita masih ada free will yang kebenarannya ditentukan oleh dangkal dan dalamnya firman atas engkau. Engkau dangkal firman apa dalam mengertinya, itu akan menentukan loh. Ya. Ditentukan lagi oleh apa? Ego, yang seperti saya tadi katakan ya. Kita udah lihat kisah Salomo. Sekarang saya mau ajak saudara untuk selalu mendoakan pemimpin. Ya. Karena di negara Indonesia semua pemimpin-pemimpin bangsa di pemerintahan juga sedang terjadi kekacauan. Semua kita tahu kan? Pemerintahan sedang kacau. Ya, maka dari itu kita harus melatih diri untuk kita itu mata kita jeli. Kita lihat pemimpin gerejamu dulu sudah benar belum hidupnya? Sudah menjadi tubuh Kristus belum? Atau misah sendiri, eksklusif? Sudah bergabung belum dengan tubuh Kristus? Ya, tubuh Kristus ada kepala, yaitu Yesus sendiri. Yang jadi tangan sudah menyatu di tubuh belum? Yang jadi tangan kiri sudah menyatu belum? Atau masih membuat benteng? Kamu tidak boleh ke tempatku. Ya, masih membuat blok-blok. Ya. Nah, kalau masih seperti itu, atau sudah mengenal Tuhan dengan benar belum? Sudahkah berjalan dalam kuasa? Karena ada banyak jemaat yang tidak mendapat jawaban doa. Karena ada banyak jemaat yang terikat roh jahat, pendetanya tidak bisa menolong. Kalau ada yang seperti ini, sebagai jemaat, doakan pemimpinmu. Minta Tuhan beri roh pertobatan supaya sempurna, mencapai level sempurna. Rasul Paulus juga bilang harus sempurna. Ya, di Alkitab juga jelas dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Berkenan itu apa? Sempurna. Makanya kita latih sebagai jemaat yang terus dimuridkan, yang jemaat yang matanya jeli. Lihat pemimpinnya kok gitu-gitu terus dari dulu sampai sekarang. Tidak ada perubahan. Bawa pemimpin dalam doa. Doakan pemimpinnya sampai terjadi perubahan. Bawa namanya dalam doa pribadi. Satu orang mendoakan, kalau ada 100 jemaat, 100 doa. Itu kalau dalam peperangan 100 itu udah jadi pasukan, saudara. Ya kan? Udah jadi pasukan 100 itu. Ya, lihat pemimpinmu gimana. Atau pekerja dalam gerejamu, ada nggak yang perlu didoakan? Bawa dalam doa. Ya, kita latih sebagai murid yang jeli, yang berguna untuk tubuh Kristus, supaya gereja-gereja ini menjadi terang. Jangan gerejanya gede tapi gak ada kuasa. Di mana Tuhan nih? Yang jadi murid yang udah tahu, doakan ya supaya lawatan
situ. Menyatu dengan tubuh Kristus yang lain di seluruh kota. Ya, ini jangan malah bikin benteng. Ya, ini nggak benar. Ada orang yang ngejelek-jelekin, jangan ibadah di sana, di sini aja. Tanyain, apa istimewanya ibadah di tempatmu? Dapat duit? Apa di situ ada Tuhan? Tanya, ya. Ketawa nih pada ketawa. Ya, ini saudara sedang terjadi. Sesama tubuh Kristus itu mematikan, saudara. Ya, menginjak tubuh Kristus yang lain, memfitnah, ngatain sesat. Ini yang sedang terjadi, saudara, di kota kita. Ya, jadi saya menghimbau kepada kalian semua yang mendengar khotbah saya, doakan pemimpin yang mengatakan seperti ini, supaya tubuh Kristus bisa menyatu. Ya, waktu tangan berfungsi dengan benar, tangan kanan, tangan kiri berfungsi dengan benar. Ya, mata berfungsi, kaki berfungsi, kaki kanan, kaki kiri. Betapa indahnya urapan turun dari atas ke bawah. Betapa unity itu merupakan pasukan yang kuat. Waktu tubuh Kristus ada roh unity, semua gereja-gereja bersatu mendoakan, berfungsi. Sana ada lawatan, doakan, Tuhan, kita nggak datang, kita bukan jemaat ke sana, tapi sana ada acara, bantu doa, Tuhan aku berdoa, acara dia sukses, banyak yang bertobat. Itu andil kita itu saudara, doakan supaya dia sukses. Semua yang menjadi pemimpin diselamatkan Tuhan, semua jemaat diselamatkan Tuhan. Itu saudara berfungsi, murid berfungsi. Jadi sebagai tubuh Kristus, ini saudara yang Tuhan mau. Ya, ini pesan Tuhan saudara, bukan malah ngatain jangan ibadah di sana, sana sesat. Suruh tunjukin sesatnya di mana. Ya, suruh tunjukin sesatnya di mana. Ya kan? Orang mau menginjil, memberitakan firman, enggak harus jadi pendeta dulu saudara. Bener oh. Ya kan? Orang memberitakan firman enggak harus jadi pendeta dulu saudara. Yang jadi pendeta aja belum tentu. Ya kan? Orang yang disuruh Tuhan memberitakan Injil itu kepada siapa? Memberitakan Injil kepada semua makhluk. Di Alkitab enggak ada jabatannya harus pendeta dulu loh ya. Enggak, Tuhan pilih banyak penginjil-penginjil, bahkan untuk disebar ke pedalaman-pedalaman. Baru Tuhan datang. Lah kalau orang mengejudge yang jadi pendeta ibadah harus sama pendeta, kalau enggak pendeta enggak sah. Menginjil harus pendeta, enggak pendeta enggak boleh menginjil. Lah kapan Injil mau sampai ke pedalaman-pedalaman? Kapan Yesus datang saudara? Kita mau mengalami masa kesesakan, enam itu menimpa kita. Makanya jangan fanatik, jangan suka ngatain sesat. Mari bersatu tubuh Kristus, tolong bersatu ya untuk lawatan Tuhan. Kalau khotbah salah atau sesat, dicek, temui 4 mata saudara. Ya itu lebih bijak, ya kan? Supaya tubuh Kristus ini bersatu, ya kan? Ini loh. Lah buat apa sih ada ibadah-ibadah terus? Kalau gereja-gereja aja ngejat satu sama lain, ngomong itu bukan pendeta, ngapain ibadah di sana? Ibadah harus sama pendeta. Mana ayatnya? Ya kan? Lah yang bukan pendeta aja malah bisa-bisa jadi penginjil api. Pak Dotoni itu bukan pendeta saudara, tapi setan takut gak? Roh jahat, orang yang kerasukan sembuh gak sama dia? Sembuh. Itu tubuh Kristus saudara. Jangan ngatain sesat. Dotoni sesat. Sesatnya di mana? Wong dia itu dukun yang sudah bertobat. Gak ada sesat-sesatnya saudara. Saya sedih dengar ini, saya sedih terus terang aja. Saya berkata di mimbar ini saya sedih. Sebab firman berkata, kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Nah, orang yang punya kuasa dikatakan sesat. Jadi gimana orang-orang mau dilepaskan dari roh jahat? Gimana orang-orang yang kepahitan bisa sembuh? Orang-orang yang punya sakit penyakit yang terikat roh jahat bisa sembuh? Gimana? Kalau kuasa gak boleh dijalankan saudara. Ya, tolong saya berdoa biarlah pada malam hari ini terjadi pertobatan bagi semua yang mendengar. Karena saya diberikan mandat oleh Tuhan menginjil kepada semua makhluk. Semua yang mendengar harus bertobat. Oke? Amin saudara? Amin. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan,
Terima kasih Tuhan. Semua pesan-Mu sudah saya sampaikan Tuhan. Hamba sudah melakukan bagian hamba. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan melakukan bagian-Mu ya Tuhan. Aku berdoa, biarlah Master of Breakthrough Ekbal Pricing bekerja juga atas semua yang mendengar perkataanku. Terima kasih Tuhan, telah Kau pakai hamba-Mu yang tidak berguna ini untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terus berbicara Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Siapa berdoa syafaat ya?